Ikram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Sedikit Pak. Ada yang sakit? Ya sedikit saya batuk Pak. Batuk? Ya. Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semangat dalam belajar, oke? Baik, untuk membuka acara pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan sama-sama membuka acara pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Bapak akan mengajak kehadiran kalian semuanya. Bagi yang pertama, Ahmad Azim Adani. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Fatoni. Hadir Pak. Hikmatiar. Hadir Pak. Dan selanjutnya yang terakhir, Samsul Barayan. Hadir Pak. Baik, semuanya masuk. Ada yang belum Bapak panggil? Alhamdulillah semua masuk Pak. Baik. Alhamdulillah setelah kita bersihkan, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu Pak. Oh, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang adab kepada guru. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak ingin bertanya dulu, apa itu adab? Ada yang tahu apa itu adab? Berbuat baik kepada guru Pak. Betul. Ada yang tahu juga? Perilaku. Nah, benar sekali. Jadi adab itu adalah perilaku dan sikap yang kita tunjukkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Baik itu bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bersikap, maupun cara kita bertindak sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh agama kita. Nah, selanjutnya di sini adab ini wajib kita terapkan kepada siapa saja, baik itu non-Islam, baik itu teman kita, lebih-lebih kepada guru dan orang tua kita begitu. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak apa adab kita kepada guru? Ada yang tahu? Disebutkan satu-satu. Bagaimana adab kita kepada guru? Menghormati guru Pak. Baik. Terus ada? Salam Pak. Salam terus. Menyapa saat bertemu Pak. Mantap. Terus ada yang tahu? Baik, itulah adab kita kepada guru. Nah, ini membuktikan bahwasanya ada suatu hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk adab kita kepada guru kita. Karena guru kita lah yang mengajarkan kita adab, maka kita wajib beradab kepada beliau. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah video pembelajaran. Nah, di sini nanti kalian tonton dengan seksama begitu. Nanti di akhir setelah menonton ini Bapak akan menanyakan apa yang kalian dapatkan dari setelah menonton video ini. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab terhadap guru. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan membahas tentang adab-adab terhadap guru. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, guru adalah seseorang yang mengajarkan ilmu kepada kita, seperti membaca, menulis, berhitung, mengaji, dan ilmu yang lainnya. Selain itu, guru juga mengajarkan perilaku-perilaku yang baik kepada kita. Di sekolah kita yang tercinta, teman-teman biasa memanggil dengan sebutan Ustadz dan Ustadzah. Nah, apa saja sih adab-adab yang harus kita lakukan terhadap guru?
mengucapkan salam dan bersalaman ketika berjumpa dengan guru. Ketika teman-teman berjumpa dengan guru, hendaklah teman-teman mengucapkan salam dan bersalaman. Hal ini adalah bentuk rasa hormat kita terhadap guru. Ada sebuah hadis yang menganjurkan kita untuk selalu memberikan salam sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap sesama manusia. Kalian tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 54. Nah, semoga dengan mengucap salam kepada guru, Allah akan memasukkan rasa cinta dalam hati kita kepada guru. Teman-teman, agar ilmu kita berkah, kita harus cinta dan tawadu atau rendah hati kepada guru. Oleh karena itu, teman-teman belajar untuk menjaga adab tersebut. Teman-teman, adab yang kedua adalah menundukkan badan dan mengucapkan terima kasih ketika melewati guru. Teman-teman, adab yang ketiga adalah tidak mendahului guru saat berjalan. Hendaklah teman-teman tidak mendahului guru saat berjalan. Akan tetapi, ketika teman-teman dalam keadaan mendesak, teman-teman diperbolehkan mendahului dengan membungkukkan badan dan mengucapkan permisi terlebih dahulu sebelum mendahului guru. Adab yang keempat adalah bermuka manis atau bersenyum. Hal ini dilakukan Kita hidup akhir. Ini biarkan apa? Gak usah. Oke. Ini pada dengan remote. Bisa kan? Ini benar apa Inggris? Ini baru media player. Foto dari mana? Buka dengan foto. Yoga. Wah kan? Jangan dikat, nanti dipotong dicek aja. Ih, masih kan? Dia nih kamar. Ada kalau aja nih. Aja deh. Masih berkambing. Baik, tadi kita sudah menonton sebuah video pelajaran pada hari ini yaitu tentang adab kepada guru. Nah, di sini Bapak akan bertanya, apa yang kalian dapatkan selama menonton video tadi? Ada yang mau menjelaskan hasil pengamatannya? Ada yang mau? Ya, silakan. Di video itu tadi dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh mendahului guru ketika berjalan, kecuali dengan keadaan terdesak, itu pun kita harus membukukan badan. Terus ada yang lain? Nah, terima sekali. Jadi pada video tadi bahwasanya adab terhadap guru itu seperti yang dijelaskan temannya tadi, bahwasanya kalau ada guru kita yang kita temukan misalkan di jalan saat bermotor gitu, nah sedangkan kita ingin mendahului guru kita karena ada sesuatu hal yang mendesak, itu bisa kita dahului dengan tetapi tetap dengan penuh sopan. Nah, misalkan setelah kita dahului guru kita bilang salam dulu ke guru, kemudian sapa, kemudian minta izin melanjut. Bisa. Nah, kemudian di sana dijelaskan juga dalam video bahwasanya saat kita bertemu dengan guru kita harus
salam, juga harus mengucapkan salam, senyum. Nah, senyum, benar sekali. Kemudian bertutur kata yang sopan dan lembut terhadap guru dan tidak berkata kasar. Nah, kemudian dari video tadi, apa yang terjadi kalau kita tidak beradab kepada guru? Ada yang bisa sebutkan? Kalau kita tidak beradab kepada guru, apa yang akan terjadi kepada kita? Mendapatkan dosa. Betul. Ada yang lagi? Nah, benar sekali. Jadi kalau kita tidak beradab kepada guru, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan juga ilmu yang kita dapatkan dari guru kita itu, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak berkah. Karena diajarkan kepada kita bahwasanya ilmu saja yang derajatnya sangat tinggi dijelaskan kepada kita terhadap oleh guru-guru kita. Ilmu itu derajat sangat tinggi, tetapi dengan adab ilmu itu lebih rendah daripada adab. Jadi membuktikan bahwasanya percuma kalau kita memiliki banyak ilmu yang luas gitu, tapi kalau kita tidak memiliki adab, maka ilmu itu tidak ada gunanya, tidak berkah. Misalkan contohnya, kalau kita banyak ilmu kemudian kita tidak punya adab, maka bisa saja kita gunakan ilmu itu untuk menipu orang, untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak baik gitu. Jadi itu sebab kalau kita tidak beradab kepada guru. Nah, kemudian dari video tadi, di sini Bapak akan memberikan sebuah studi kasus yang dimana Bapak akan membagi 2 kelompok, nanti dikerjakan, waktunya 1 menit ya, berdasarkan video tadi, yaitu adab kepada guru. Jadi jawabannya Ya, waktunya habis dulu. Kelompok 1 ini apa nih kelompok 1? Nah, gimana? jadi yang baca Kan arah sini. Tapi waktu sudah habis, Bapak minta kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan mulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Jawaban doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pada studi kasus Andi, kami menemukan bahwa sikap Andi tidak mencerminkan adab terhadap guru, karena berbicara saat guru menjelaskan dan menjawab teguran dengan nada tinggi. Seharusnya Andi mendengarkan pelajaran dengan baik dan berbicara sopan kepada guru. Jika sikap tersebut terus dilakukan, maka ilmu yang diterima tidak berkah dan dapat mengganggu proses belajar. Oleh karena itu, sebagai siswa, kita harus selalu menjaga adab kepada guru agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Sekian dari kelompok 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ternyata dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studi kasus yang kami dapat, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dalam studi kasus ini, Siti. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak simpulkan bahwasanya pada materi kita tentang adab kepada guru ini, ingatlah bahwasanya kita tetap beradab kepada guru kita, karena guru itulah yang mengajarkan kita adab dan akhlak yang baik, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita tidak beradab, maka ilmu yang kita terapkan tidak berkah. Dan kemudian tetap ingat, wahai anak-anakku, bahwasanya adab itu lebih penting daripada
adab itu lebih tinggi daripada ilmu begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikrom. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.